Pertanyaannya terakhir ini untuk apa ya? Saya tadi mengindikasikan 3 hal ya. 1 soal legacy, 2 soal akomodasi, dan ketiga soal apa? Harmoni dan reposisi gitu ya. Nah ternyata yang paling menonjol soal akomodasi dan ya sedikit soal legacy ya. Jadi legacy yang mau dimunculkan adalah soal yang terkait dengan pertanahan. Rupanya itu yang menjadi concern Presiden Jokowi untuk membenahi soal-soal yang terkait dengan pertanahan. Cuma persoalannya adalah apakah sosok yang ditunjuk akan mampu membenahi soal-soal pertanahan ini. Sekalipun ada kader-kader partai di reshuffle, paling mungkin dia ditempatkan di posisi yang lainnya. Tapi sangat beresiko kalau Jokowi melakukan reshuffle kabinet, mengurangi jatah menteri yang saat ini dimiliki oleh partai. Itu yang saya sebut sebagai ancaman distabilitas politik gitu ya, karena akan memunculkan resistensi dan perlawanan dari dalam. Di luar itu semua, saya kira Pak Jokowi akan sangat mungkin melakukan reshuffle kabinet, karena stabilitas itu adalah prasyarat di mana Jokowi bisa nikmat landing dengan bagus untuk 2024. Karena dua-duanya tidak punya latar belakang ilmu agraria atau hukum agraria. Keduanya orang yang berkecimpung di dunia yang sama sekali berbeda. Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI, Raja Juli politisi yang backgroundnya adalah soal-soal yang terkait dengan agama. Padahal mereka disuruh berlari kencang selama 2 tahun yang tersisa untuk membenahi masalah pertanahan. Jadi kalau record atau track record mereka tidak beda atau bahkan lebih buruk nanti dari Sofyan Jalil, maka ya tidak ada gunanya reshuffle yang dilakukan saat ini ya. Kalau di bahasa Rizal Ramli agak kasar sedikit ya, as usual kata Rizal Ramli. Banyak yang tanya ini reshuffle untuk apa dan untuk siapa. Nyaris tidak akan ada dampaknya terhadap perbaikan kinerja. Nambah-nambah wamen doang, wamen yang ada aja ndak jelas kerjaannya. Kehidupan rakyat tidak akan lebih baik. Memang bosnya yang harus direshuffle, setuju? Kira-kira begitu ya. Ya sahabat era sekalian, dan sekali lagi ya, agak aneh ya, yang ditunjuk, yang dibuang orang-orang yang tidak punya cantolan politik, yang tadi quote unquote dianggap profesional ya. Misalnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi itu dianggap orang profesional, teman dekat Erick Thohir dan lain sebagainya. Kemudian Erick Thohir, Sandiaga Uno dan Mendak Lutfi adalah orang yang satu geng lah sekolahnya. Kemudian Hadi Cahyanto disuruh membenahi agraria, tata ruang, dan BPN. Apakah oke? We don't know exactly juga ya. Kalau sekadar bisa bekerja pasti bisa, tetapi kan kita butuh yang excellent karena harus berlari dalam jangka waktu 2 tahun tersisa. Tapi jangan lupa, he is a president man ya. Itu yang juga barangkali membuat Jokowi merasa nyaman untuk merekrut Hadi Cahyanto sebagai problem shooternya pemerintahan sekarang. Sementara Raja Juli ditunjuk lebih pada untuk mengakomodasi PSI, karena kursi PSI dicopot maka digantikan oleh PSI juga. Lalu di Wamenaker dimasukkan wakil Menteri Tenaga Kerja yang berasal dari Partai Bulan Bintang. Jadi Partai Bulan Bintang masuk, PAN masuk, jadi akomodasi politik pada 2 tahun terakhir. Presiden Jokowi bilang nggak ada beban bagi dirinya, tapi ternyata dia sudah berancang-ancang mikir tahun 2024. How come 3 periode? Ataukah barangkali dia ingin menyiapkan putra mahkota dalam koalisi yang semua partai politik diambil, sehingga tidak menyisakan calon selain calon istana dan calon buatan istana.